kita mendengarkan firman Tuhan pada hari ini, marilah kita bersatu di dalam doa. Bapak yang baik, puji dan syukur kami panjatkan kepada hari Rabu atas berkat dan kasih karunia yang Kau curahkan kepada kami, agar kami dapat menikmati hidup kami sampai ini. Ntar kami akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan Bapak. Kiranya Kau mampukan kami untuk menangkap apa yang hendak Kau sampaikan kepada kami dan memampukan kami untuk mengikuti apa yang telah Kau sampaikan. Bila doa kami biar sempurna, panjatkan dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Bacaan Alkitab kita pada hari ini diambil dari Yohanes 13 ayat yang ke-31 hingga ayat yang ke-35. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Perintahkan. Sudah Yudas pergi, berkatalah Yesus, sekarang anak manusia dipermuliakan dan Allah dipermuliakan di dalam dia. Jikalau Allah dipermuliakan di dalam dia, Allah akan mempermuliakan dia juga di dalam dirinya dan akan mempermuliakan dia dengan segera. Hai anak-anakku, hanya seketika saja lagi aku ada bersama kamu. Kamu akan mencari aku, dan seperti yang telah kukatakan kepada orang-orang Yahudi, tempat aku pergi dan mungkin kamu datang. Demikian pula aku mengatakannya sekarang juga kepada kamu. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Demikian bacaan. Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam nama kita Yesus Kristus, Shalom, selamat pagi kita semua. Tema ibadah kita pada hari ini adalah kasih sebagai perintah yang baru. Begitu, perkenalkanlah saya, mahasiswa dengan ilmu yang masih jauh dari kata maafan ini, memberikan sebuah penjelasan singkat berdasarkan temuan dan interpretasi yang saya peroleh dari nas bacaan kita. Sebelum kita mulai mendalami apa yang tertulis dalam nas yang menjadi bahan renungan kita pada hari ini, ada baiknya bagi kita untuk terlebih dahulu mengenal penulis dari nas tersebut, yaitu Yohanes anak Zebedeus, salah satu dari 12 rasul. Yohanes ini lahir dan besar dalam sebuah keluarga Yahudi kelas menengah bersama saudaranya Yakobus. Dia lalu menjadi salah satu murid yang paling pertama dipanggil oleh Yesus dan juga salah satu murid yang paling dekat dengan Yesus. Yohanes mengikuti Yesus dalam seluruh perjalanan pelayanannya di dunia, dan dia juga menjadi saksi mata dari karya serta misteri yang dikerjakan oleh Yesus, seperti membangkitkan anak Yairus, penyataan dirinya di atas awan, bahkan masa-masa mencekam di Taman Getsemani, 3 penderitaan dan kematiannya. Setelah Yesus bangkit dan kembali ke hadirat Bapanya, Yohanes menghabiskan hidupnya di daerah Asia Tengah sebagai seorang penginjil. Yohanes akhirnya meninggal dalam damai ketika usianya yang lanjut. Dari segi sifat, Yohanes ini awalnya dikenal sebagai orang dengan jiwa yang berapi-api. Dalam hati dia penuh semangat, ambisius, tapi memang agak temperamental dan kesulitan mengendalikan emosinya. Inilah yang menjadi sebab utama bagi Yesus untuk menjuluki Yohanes dengan istilah anak guntur, dan Yakobus saudaranya juga berada di yang sama. Sifat Yohanes yang bergelora itu terlihat sangat jelas saat dia dan Yakobus meminta izin kepada Yesus untuk menurunkan api dari langit kepada orang-orang Samaria. Ini bisa Bapak Ibu dan Saudara lihat dalam Lukas 9 ayat 24. Yohanes juga sempat meminta kepada Yesus agar ia diberikan posisi yang terhormat dalam kerajaan Allah. Dan ini bisa dilihat pada Markus 10 ayat 35 sampai 41. Namun jiwa Yohanes yang berapi-api itu kemudian berubah saat Yesus mengatakan kepadanya bahwa seorang hanya bisa menjadi anggota kerajaan Allah bila ia rela menjadi hamba bagi sesamanya.
Dan peristiwa pencucian kaki para murid yang bisa kita lihat pada perikop sebelum nas bacaan kita hari ini menjadi titik balik dari perubahan sifat Yohanes yang dulunya dikenal sebagai murid dengan semangat berhati-hati dan ambisius, menjadi seorang rasul yang pendiam dan seringkali tenggelam dalam perlindungannya terhadap Allah sebagai sebuah mujizat. Adapun Injil Yohanes yang kita baca pada hari ini dia tuliskan setelah ia dikenal sebagai seorang rasul pendiam. Tujuannya antara lain membuktikan bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah dan membimbing pembacanya untuk hidup dalam persekutuan di dalam Tuhan. Kedua tujuan tersebut jelas terlihat dalam nas yang menjadi bahan renungan kita pada hari ini. Pada ayat 31 hingga ayat 32 kita menemukan sebuah gambaran relasi yang begitu intim antara sang anak dan sang bapa yang saling mempermuliakan satu sama lain. Sang anak mempermuliakan bapaknya lewat kesetiaan dan kepatuhan, sedangkan sang bapa mempermuliakan anaknya lewat kematian kayu salib dan kebangkitannya pada hari ini. Penggambaran relasi yang begitu intim ini memang tersebar di seluruh Injil Yohanes, dan gambaran ini pula yang kemudian dijadikan oleh Bapak Gereja sebagai salah satu sumber bagi pembentukan konsep Trinitas. Namun, pesan terpenting yang bisa kita ambil dari nas ini sebenarnya terdapat pada 3 ayat yang terakhir. Saat Yesus mengatakan bahwa ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang, Ia sebenarnya memberikan sebuah pesan tersirat kepada murid-muridnya bahwa mereka juga akan mengikuti langkah sang guru, tetapi waktu mereka bukanlah sekarang atau bukanlah saat ini. Panggung Golgota dipersiapkan oleh sang Bapa sedemikian rupa bagi sang anak sebagai tempat untuk mengesahkan sebuah perintah baru, yaitu perintah agar para murid saling mengasihi sebagaimana Yesus telah mengasihi mereka. Tentu menjadi pertanyaan bagi kita semua. Apa maksud perintah baru? Apakah dengan adanya kasih sebagai perintah baru berarti orang tergantikan? Atau bahkan apakah dengan demikian anggapan bahwa Allah perjanjian lama itu kejam dan Allah perjanjian baru itu maha pengasih dan lebih menghargai? Bapak Ibu dan Saudara yang saya kasih, kata perintah baru dalam teks ini bukanlah muncul untuk menegaskan bahwa hukum Taurat tidak berlaku lagi. Dia juga tidak muncul untuk membenarkan bahwa Allah perjanjian lama seakan-akan berbeda dengan Allah perjanjian baru. Tapi justru perintah baru ini mendorong kita semua untuk mengasihi satu sama lain sebagai sebuah upaya untuk bergerak melampaui hukum, atau juga bisa kita katakan sebagai upaya Yesus untuk meradikalkan kasih. Tentu kita semua mengetahui bahwa hukum Taurat berisi segudang peraturan yang sangat detail, yang semuanya menjangkau setiap aspek kehidupan manusia, mulai dari perintah untuk tidak membuat dan menyembah patung, hari-hari raya yang harus dipatuhi, korban bakaran, bahkan 3 hukum mengenai perkawinan ternak dan cara menabur benih di ladang, sampai segitu. Bagian etika yang telah kita baca sebelumnya juga menunjukkan beberapa hukum turunan atau hukum terapan dari isi perintah Allah, dan semuanya itu dituliskan dengan tujuan untuk menciptakan sebuah masyarakat yang damai dan patuh. Anggaplah Allah dalam perjanjian lama ibarat seseorang yang mendirikan suatu negara, meskipun itu sebenarnya Allah. Seluruh hukum Taurat yang terkesan kaku dan menjadi sebuah keharusan itu ibarat undang-undang dasar bagi umat Israel, sebuah kitab peraturan yang dituliskan dengan tujuan untuk mengajarkan kepada mereka cara-cara dan penerapan dalam mengasihi Allah, sesama manusia, dan ciptaan lainnya. Namun, kesan kaku dari hukum Taurat inilah yang kemudian menyebabkan Israel melihat kasih sebagai suatu kewajiban legalistik dengan keadilan sebagai dasar utamanya. Hal ini tidak berarti bahwa keadilan merupakan sesuatu yang buruk, tidak. Tetapi terdapat kecenderungan untuk lebih dulu mengutamakan keadilan dan kepatuhan terhadap hukum ketimbang kasih bagi sesama manusia. Dan kecenderungan ini terwujud dalam masyarakat Yahudi pada perjanjian baru,
yang mengasihi manusia berdasarkan apa yang terdapat dalam hukum Taurat. Dalam arti mereka menjauhi orang-orang yang dianggap najis, misalnya seperti orang dusta, demi menjaga kekudusan mereka sendiri. Padahal orang-orang seperti itulah yang justru paling membutuhkan kasih bersama. Kedatangan Yesus, Anak Allah yang tunggal, dan perintah baru yang Dia berikan sebenarnya berupaya untuk mengubah dasar kasih yang legalistik atau kaku ini yang terdapat pada hukum Taurat dengan kasih yang tidak menuntut balas, yaitu kasih yang muncul dalam pengorbanan nyawa seorang Yesus demi menebus dosa manusia. Inilah yang saya sebut sebagai kasih radikal, atau berdasarkan tema kita, kasih sebagai perintah yang baru, yaitu perubahan kasih yang awalnya menuntut ini menjadi senantiasa terbarukan, terlepas dari kehidupan yang ada. Mungkin kita semua mengingat aturan mata ganti mata, gigi ganti gigi, yang awalnya dipakai menjadi ukuran keadilan dan dikenakan pada para tersangka. Namun kini kita sebagai orang Kristen melihat mata ganti mata sebagai suatu norma untuk patokan bagi kita bertanggung jawab atas kesalahan yang kita lakukan dengan kesadaran yang didasarkan atas kasih. Mungkin juga kita mengingat perintah jangan membunuh, jangan mendendam, jangan merampas, dan jangan menuai hasil ladang hingga habis yang baru saja kita baca pada Gadister. Dan ini semua bersifat mutlak dan dipaksakan bagi umat Israel. Tetapi ini itu menjadi suatu tata cara bagi umat Kristen yang dipenuhi rasa syukur untuk menerapkan kasih Allah dan menjadi saluran berkat bagi sesama. Pada akhirnya, kasih perintah baru Yesus yang kemudian Dia genapi melalui kematiannya di kayu salib merupakan sebuah ajakan kita semua, penerus ke-12 rasul sekaligus orang percaya, untuk mengikuti teladan dari Sang Guru. Memang ini bukanlah perkara yang mudah. Lebih mudah kita melakukan pembicaraan teoritis seperti ini mengenai pengorbanan di dalam sebuah peribadahan, ketimbang betul-betul mengorbankan sebagian yang kita punya demi membantu orang lain, apalagi mengorbankan nyawa sendiri. Akan tetapi, sebagaimana Sang Guru sendiri percaya bahwa murid-muridnya mampu untuk mengikuti jalan yang telah Dia rintis, kita juga seharusnya yakin bahwa kita mampu melakukan hal tersebut bersamanya. Mungkin pada akhirnya kita hanya melakukan 1/1000 atau 1/1000, 1/100 juta dari apa yang dilakukan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Tetapi melalui upaya yang begitu kecil itu pula, cahaya pelita-pelita kecil yang mencerminkan pemuridan bersinar menerangi dunia yang gelap. Selama menjalani kehidupan menurut perintah yang baru, Bapak Ibu dan Saudara sekalian, kiranya Tuhan memampukan kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih atas berkat dan karunia-Mu yang telah Kau berikan kepada kami hingga kami mampu memahami apa yang menjadi maksud-Mu sebagai sebuah perintah baru. Kiranya Kau mampukanlah kami untuk melaksanakan perintah baru itu dan menjadikannya gaya hidup dan juga spiritualitas kami. Kami juga berdoa untuk gereja kami GKPI Satria Grogol yang saat ini sedang beribadah di tengah kondisi yang menyulitkan, yaitu kondisi normal baru. Kiranya berkatilah semua proyek yang akan kami laksanakan ke depannya, baik itu pembenahan sarana-prasarana yang dibutuhkan untuk peribadahan maupun juga kegiatan sidang umum jemaat dan juga priorisasi. Kiranya semuanya berjalan dengan lancar dan dapat menjadi berkat bagi kami semua, tapi di atas itu menjadi kemuliaan bagi nama. Inilah doa kami dari sempurna yang kami